Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Fitriani dari Pendidikan Kimia 6B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membuat sebuah video proses pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah micro teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita membaca dulu ayat suci Al-Quran. Silahkan dipimpin oleh satu orang. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Aulia. Ada Aulia. Hadir. Lalu Ella. Yang selanjutnya Cynthia. hadir. Ya, berarti alhamdulillah ya untuk hari ini semuanya hadir. Baik, sebelum membahas materi yang akan kita bahas hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali, di sini masih ingat gak tentang materi yang Ibu ajarkan minggu sebelumnya, yaitu tentang reaksi redoks, sel volta, lalu tentang elektrolisis. Nah, sekarang ada yang masih ingat redoks itu apa dan contohnya apa? Ya, silakan, Lela. Redoksi yaitu reaksi kimia yang disertai perubahan bilangan oksidasinya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada baterai, pada aki, koros, atau pengkaratan. Ya, jadi betul ya. Jadi redoks itu merupakan reaksi reduksi dan oksidasi, di mana reaksi redoks ini merupakan reaksi kimia yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi. Nah, salah satu contoh dari reaksi redoks ini yaitu korosi yang akan kita bahas di pertemuan hari ini. Lalu yang kedua yaitu tentang sel volta. Di sini ada yang masih ingat apa itu sel volta dan contohnya apa? Ya, silakan Aulia. Sel volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Adanya arus listrik karena adanya beda potensial antara kedua elektroda yang disebut juga potensial sel atau E-sel. Potensial yang diukur pada keadaan standar disebut potensial sel standar atau E0 sel. Jadi sel volta itu merupakan sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan itu akan diubah menjadi energi listrik. Nah, salah satu ciri dari sel volta yang membedakan dengan elektrolisis yaitu dengan adanya jembatan garam. Nah, adanya arus listrik ini disebabkan oleh adanya perbedaan dari E-sel itu sendiri. Nah, E-sel ini berhubungan juga dengan deret volta. Nah, deret volta ini yang nantinya akan ada hubungannya dengan reaksi yang terjadi dalam korosi ini, dalam materi korosi ini, seperti itu. Kan masih ingat ya deret volta itu apa aja senyawanya, apa aja unsurnya kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu tentang materi elektrolisis. Di sini ada yang masih ingat materi elektrolisis itu apa? Terus contohnya itu seperti apa? Ya, silakan Cynthia. Elektrolisis yaitu perubahan energi listrik atau arus listrik yang diubah menjadi energi kimia atau reduksi. Contohnya pelapisan logam atau elektroplating. Ya, jadi betul tadi kalau sel volta itu merupakan sel elektrokimia di mana energi kimia itu akan diubah menjadi arus listrik. Nah, sedangkan elektrolisis itu di mana energi listrik atau arus listrik itu akan diubah menjadi energi kimia. Baik, sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya korosi,
faktor-faktor yang menyebabkan korosi, lalu cara mencegahnya. Yang kedua, siswa mampu menganalisis proses terjadinya korosi, faktor-faktor yang menyebabkan korosi, serta cara mengatasinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan materi hari ini, Ibu ingin bertanya, kalian pernah gak melihat pisau di dapur itu berkarat? Atau kalau enggak pagar rumah yang tidak dicat itu berkarat? Kalian pernah melihatnya? Pernah, Bu. Nah, menurut kalian hal itu mengapa bisa terjadi, atau kenapa pisau atau pagar itu bisa berkarat? Ada yang ingin menjelaskan? Oh ya, silakan Ella. Karena di luar ada udara oksigen, jadi besi akan berkarat, dan selain itu juga ada air hujan. Iya, betul. Betul ya, karena adanya udara bisa. Lalu ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan Cynthia. Karena di dalam hujan itu tidak hanya mengandung H2O saja, tetapi mengandung unsur lainnya yang menyebabkan besi berkarat. Ya. Selain itu, ada lagi? Ya, silakan Aulia. Karena besi itu teroksidasi oleh air dan oksigen sehingga besi itu akan Pembahasan selanjutnya nanti kita akan pelajari bersama-sama. Baik, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan metode yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, metode yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran ini yaitu metode diskusi atau tanya jawab. Nah, nanti di sela-sela diskusi Ibu akan menampilkan dua gambar atau foto tentang fenomena korosi yang terjadi di lingkungan kehidupan sehari-hari, dan Ibu juga akan menayangkan sebuah video mengenai praktikum korosi dan cara untuk mengatasinya, seperti itu. Nah, untuk model pembelajaran yang Ibu gunakan dalam pembelajaran kali ini yaitu inquiry terbimbing, di mana Anda semua itu akan melakukan pengamatan. Nanti Ibu akan menyajikan dua buah gambar mengenai fenomena korosi yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu Anda semua merumuskan masalah dan membuat hipotesis dari fenomena tersebut. Untuk selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Nah, dalam mengumpulkan data di sini Ibu akan menayangkan dua video demonstrasi mengenai demonstrasi praktikum korosi di laboratorium dan demonstrasi tentang electroplating atau pelapisan logam. Lalu yang selanjutnya yaitu mengasosiasikan, di mana di sini Anda semua harus menjawab soal-soal yang ada dalam LKS yang telah Ibu sediakan. Lalu mendiskusikan dengan rekan sekelompoknya. Setelah itu Anda semua diminta untuk ketua kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah itu kita simpulkan bersama-sama, seperti itu. Nah, sebelumnya Ibu bagikan dulu LKS-nya, dan untuk ketua kelompoknya silahkan mengatur anggota dari setiap kelompoknya. Anda semua telah mendapatkan LKS-nya. Nah, amati gambar yang telah Ibu sediakan. Reaksi korosi sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada pagar rumah. Proses korosi dapat dilihat dari fenomena yang terjadi pada perumahan dekat pabrik industri. Logam yang ada di rumah seperti besi akan sangat rentan terjadinya korosi, terutama pada pagar yang tidak dilapisi cat. Selain itu, fenomena korosi juga dapat ditemukan di laut pada kapal.
Misalnya pada kapal tua yang berada di Laut Jawa Timur yang dapat dilihat pada gambar. Kapal tersebut sudah lama tidak digunakan untuk berlayar dan menjadi berkarat di semua sisinya. Berdasarkan gambar yang telah Ananda amati, silahkan Ananda buat atau susun rumusan masalah dari gambar dan wacana yang ada di dalam LKS tersebut. Nah, apakah di sini ada yang ingin menyebutkan atau yang ingin merumuskan masalah dari gambar dan wacana yang telah Ananda tadi amati? Ya, silahkan. Salah. Saya, Bu. Mengapa besi yang terkena hujan asam itu bisa berkarat? Karena kapal yang ada di laut bisa berkarat juga. Bagaimana cara mengatasinya? Oke, jadi dalam menyebutkan, jadi rumusan masalahnya itu mengapa pagar besi itu bisa berkarat dan mengapa kapal itu bisa berkarat. Lalu yang selanjutnya yaitu bagaimana cara mengatasinya. Selanjutnya, apakah di sini ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Ananda Ella? Ya, silahkan Cynthia. Menjawab, Bu. Cara mengatasinya yaitu dengan cara dicat pelapisan logam. Ya, betul. Ada lagi? Ya, silahkan. Karena besi itu teroksidasi oleh air dan oksigen sehingga besi itu akan berkarat. Dan berdasarkan deret Volta, besi itu berada di sebelah kiri deret Volta. Nah, untuk menjawab rumusan masalah yang telah Ananda buat dan untuk menguji hipotesis apakah hipotesis dari Ananda semua itu benar atau salah, Ibu akan menayangkan video demonstrasi mengenai proses korosi dan cara mengatasinya. Lalu nanti Ananda hubungkan dengan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Disimak baik-baik ya videonya. Kita di sini akan melaksanakan praktikum tentang elektroplating. Nah, adapun hal yang harus kita perhatikan di sini ialah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Selanjutnya.
hasil yaitu terlapisinya logam Fe oleh logam Cu yang dapat dilihat dari perubahan warnanya. Nah, setelah itu silakan diskusikan bersama anggota kelompoknya mengenai video demonstrasi tadi dan hubungkan dengan fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Waktunya udah habis ya untuk berdiskusi. Sekarang untuk perwakilan setiap ketua kelompoknya, silahkan menunjuk satu orang anggota kelompoknya untuk presentasi atau memaparkan hasil diskusinya di depan. Nah, yang pertama yaitu untuk kelompok 1 dulu. Mempengaruhi terjadinya korosi yaitu 1. Oksigen terlarut. Bila konsentrasi oksigen terlarut naik, maka kecepatan korosi akan meningkat. pH peristiwa korosi pada kondisi asam akan semakin meningkat karena adanya reaksi reduksi tambahan yang terjadi pada katoda. 3. Temperatur. 4. Tipe logam. Logam yang mudah memberikan elektron atau mudah teroksida akan mudah berkarat. 5. Bakteri. Nah, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memaparkan hasil presentasinya. Selanjutnya yaitu untuk kelompok 2, silakan ketua kelompoknya atau anggota kelompoknya untuk menjelaskan hasil diskusinya ke depan. Sifatnya HCl dengan H2SO4 merupakan oksidator, sehingga Fe akan mudah teroksidasi dalam lingkungan asam dan menyebabkan korosi. Reaksi korosi pada umumnya yaitu Fe3+. Fe3+. karena dalam lautan HCl ada air, maka jika dihubungkan dalam fenomena yang terdapat dalam gambar. Fenomena 1, pagar rumah tersebut mengalami pengkaratan yang disebabkan oleh udara yang mengandung oksigen, air hujan, senyawa asam yang terdapat pada air hujan. Fenomena 2, kapal tersebut berkarat karena oleh faktor udara yang mengandung oksigen, air laut yang bersentuhan dengan semua sisi kapal sehingga menyebabkan semua sisi kapal berkarat. Senyawa garam yang terlarut dalam air laut merupakan senyawa elektrolit yang dapat mempercepat pengkaratan pada kapal. Ya, bagus. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang untuk kelompok 3,
Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Video yang diamati merupakan pelapisan logam. Ketika Fe direaksikan dengan CuSO4, pada logam Fe terdapat serbuk berwarna coklat. Hal ini terjadi karena Fe terlapisi oleh Cu. Dilihat dari E0 selnya, E0 sel F kurang dari E0 sel Cu, sehingga Fe mudah teroksidasi dengan Cu, mudah tereduksi. Persamaan reaksinya yaitu Fe terlapisi oleh Cu. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, Fe tidak terisi penuh sehingga bersifat paramagnetik, sehingga Fe menarik Cu dan Fe terlapisi oleh Cu. Dengan pelapisan logam atau electroplating, berdasarkan video yang diamati dan literatur, lapisan logam dilakukan dengan menggunakan logam yang berada di sebelah kanan. Metode pelapisan logam ini menggunakan metode elektrolisis. Izin bertanya, kenapa logam yang digunakan harus logam yang berada di deret sebelah kanan? Karena logam yang di sebelah kanan adalah logam yang sulit teroksidasi. Dari hasil pemaparan tadi sudah cukup terjawab semua masalah yang ada di dalam rumusan masalah yang telah Anda semua susun kayak gitu. Nah, selanjutnya sebelum Ibu menjelaskan materinya secara lanjut, kita simpulkan bersama-sama dulu mengenai hasil diskusi tadi. Nah, siapa yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan. Karena di hujan asam terdapat asam, maka besi itu akan teroksidasi asam tersebut, sehingga menyebabkan karat. Proses perkaratan juga berlangsung secara cepat, karena terdapat udara di luar. Untuk kasus kapal itu berkarat karena di dalam air laut mengandung garam NaCl. Lalu ada lagi yang menyimpulkan? Ya, silakan. Salah satu proses pencegahan korosi yaitu dengan cara pelapisan logam. Ya, itu merupakan kesimpulan secara umumnya. Oke, untuk lebih jelasnya, di sini Ibu akan sedikit memberi penjelasan mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini. Ibu akan menjelaskan mengenai korosi. Nah, betul ya tadi korosi atau pengkaratan itu pada suatu logam itu disebabkan karena adanya reaksi oksidasi pada si logam tersebut. Jadi, pada fenomena kenapa pagar besi rumah yang ada di dekat pabrik industri itu akan berkarat. Jadi gini, ketika rumah kita berada dekat dengan pabrik industri, otomatis pabrik industri kan setiap harinya pasti ketika beroperasi menghasilkan senyawa-senyawa kimia. Siapa tahu di dalam senyawa kimia yang dibuang dari pabrik industri itu merupakan senyawa kimia yang bersifat asam. Lalu senyawa kimia yang bersifat asam itu akan bergabung dengan air hujan. Oleh karena itu, ketika air hujan itu turun lalu mengenai pagar besi, maka pagar besi itu akan berkarat karena besi itu akan teroksidasi. Selain oleh asam yang ada dalam air hujan, besi itu juga akan teroksidasi oleh udara yang ada di sekitarnya, seperti itu. Dan untuk fenomena yang terjadi pada kapal, kenapa kapal di laut itu lama-kelamaan akan mengalami proses pengkaratan? Karena kapal itu terbuat dari besi. Nah, besi itu akan bereaksi dengan oksigen yang ada di udara,
Selain itu juga, besi juga akan bereaksi dengan atau akan teroksidasi oleh air laut, di mana air laut ini mengandung garam. Salah satu garam yang terkandung dalam air laut yaitu NaCl dan bersifat elektrolit, sehingga air laut yang bersifat elektrolit itu akan mempercepat proses pengkaratan pada kapal tersebut, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu mengenai cara mencegah atau mengatasi korosi. Nah, setelah tadi menyimak videonya, cara mencegah dan mengatasi korosi salah satunya yaitu dengan pelapisan logam. Nah, pelapisan logam ini dilakukan dengan metode elektrolisis. Nah, di mana logam yang digunakan dalam proses pelapisan logam ini harus merupakan logam yang sulit teroksidasi, oksidasi, sehingga besi itu akan berubah menjadi Fe2+, sedangkan tembaga itu akan mengalami reduksi, yaitu dari Cu2 menjadi Cu. Nah, Cu di sini berbentuk atau berwujud solid. Nah, inilah Cu ini yang akan melapisi logam besi tersebut. Baik, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sekian, dan untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang kimia unsur. Jadi Anda semua bisa membaca dulu materinya ya. Kita akhiri saja pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.